Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yosepinelli. Saya selaku guru matematika SMP Abdi Siswa 2 Jakarta Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 pada materi aljabar matematika kelas 7 SMP. Berikut ini adalah video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan, kritik, dan saran dari Bapak Ibu penguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7. Gimana kabarnya? Sehat? Ada yang gak sehat? Kenapa dong? Dong ini mau begini tadi gak sehat? Sehat kok, Miss. Oh sehat? Oke. Kalau gitu. Gimana perasaannya hari ini? Bosan. Bosan kenapa? Rasanya belum ada pelajaran. Oh, udah beberapa pelajaran. Terus gimana yang lain perasaannya? Biasa. Kita akan cek dulu siapa yang nggak masuk. Karena terus Nemi, Lala, Nemi, Dewe. Dewe. Oh, Dewe. Ya. 5 aja ya. 6 satu lagi. Sam ada. Tadi Adit, iya benar. 7 orang ya. Adit yang nggak masuk. Oke, kalau gitu kita akan awali dengan doa. Beren, boleh pimpin doa dari situ, silakan berdiri. Bapak kelas. Ya, silakan. Kalau pelajaran yang sebelumnya kita sudah mempelajari aljabar, yaitu mengenal koefisien, terus apa lagi? Variabel, satu lagi? Konstanta. Oke, berarti masih ingat semua? Ditanya masih ingat semua, jawabannya gitu. Oke, selama pembelajaran kita hari ini kita akan pakai media ini. Jadi tadi misalnya udah sempat kirim di WA grup. Boleh yang belum dapat pakai barcode atau mau pakai link, silakan dibuka dulu, dicoba. Di situ ada pretest aljabar nanti, terus ada manfaat belajar aljabar, ada LKPD-nya, ada bahan ajar, dan ada post test. Jadi nanti tinggal diklik aja. Oh, udah oke. Akan masuk ke upper seksi. Saya sambil nungguin, jadi udah nggak? Ya ampun, ikut aja. Harus ganti deh, Jo. Yang pertama, kita akan mengingat kembali kesepakatan kelas yang sudah pernah kita susun di semester 1. Ada yang ingat nggak? Kinar? Pertama itu mendengarkan jika ada yang berbicara. Yang kedua, tahu kapan bicara dan kapan diam. Ketiga, membalikkan otak. Good, oke, terima kasih. Yang kedua, sekarang kita menyimak apa sih sebenarnya manfaat belajar aljabar seksi. Saya sambil nungguin, jadi udah nggak tensinya. Halo Bapak Edi, halo Bapak Tohir. Wah, kelihatannya Bapak ya. Iya Pak, saya membeli 2 apel dan 1 jeruk. Bapak Tohir beli apa saja? Saya hanya membeli 1 apel dan 1 jeruk Pak. Dari ilustrasi tersebut dapat dituliskan bahwa Bapak Erik membeli 3 apel dan 1 jeruk, sementara Bapak Tohir membeli 1 apel dan 1 jeruk. Selanjutnya kita akan mengganti ilustrasi buah apel menjadi X dan
buah jeruk menjadi Y, sehingga dapat dituliskan kembali bahwa Bapak Erik membeli 3X plus 1Y, sedangkan Bapak Thohir membeli 1X plus 1Y. Kurang lebih manfaat mempelajari aljabar adalah supaya kita bisa mencari harga atau berat dari tadi tuh si X dan si Y. Atau tadi X-nya apa? Apel. Y-nya? Jeruk. Iya benar. Oke, kita masuk ke ice breaking. 2 kali. Kalau bilang malam cukup 3 kali. Boleh dong kalau malam nepuk-nepuk diomelin, berisik soalnya. Nih, begini. Jadi nggak nepuk ya, setengah tepukan. Nah kayak gini juga ya. Oke, kita mulai ya. Pagi, malam, siang, malam, pagi, siang, pagi, malam. Oke, sekarang Bineli akan pakai semua. Di suatu pagi ya, Kalista berjalan menuju pasar pagi. Rasanya sedikit malas untuk berjalan kaki di pagi hari. Mengingat tadi malam, siapa kemarin? Ingat ya. Lah, di suatu pagi ya, Kalista berjalan kaki menuju pasar pagi. Rasanya sedikit malas berjalan kaki di pagi hari. Mengingat tadi malam, Kalista tidur terlambat dan berkeinginan untuk bangun lebih siang. Namun Kalista takut menjadi kebiasaan bangun kesiangan. Kesiangan apakah waktu? Iya. Oke, selanjutnya ada materi prasyarat, yaitu kamu harus mampu terlebih dahulu menentukan variabel, koefisien, dan konstanta. Misalnya bilang 5Y plus 3. Siapa yang bisa nentuin mana variabel, mana koefisien, dan mana Eka? Koefisien itu yang 5Y, konstanta itu yang tambah 3 sekarang. Oke, yang lain ada pendapat lain? Mana variabelnya? Y. Buat koefisiennya? 5. Angka 5 doang. Konstantanya? 3. Ya, oke, good, betul, 3. Next. Nah, pretest. Kita akan mengerjakan pretest. Saya cuma kasih waktu 3 menit kalian untuk mengerjakan pretest. Dibuka link yang tadi itu. Di situ ada kuisis pretest Pitagoras. Ya, mulai, silakan. Kecil semua. Ya. Boleh, pakai kertas coretan boleh dong. Pakai aja. Lupa cara nih. Kita pakai belum beli. Oh, Ada yang udah selesai? Belum. Nah, nggak apa-apa. Oke. Aku baru berdoa ini. Terus L ya. Oke. Saya scroll lagi, mungkin ini ada link sekali ya. Oh, udah boleh keluar nanti? Iya boleh dong. Ke link yang tadi aja. Ke link yang tadi Kalau saya salah cuma satu dua kan kalau cuma cepat kalau soal itu pas ada redemption versi itu kuisnya itu kalau ternyata kita hitung salah soal jadi aku salah satu kalau bisa. Oke, sudah mengerjakan pretest, kita akan lanjut melihat tujuan dan alur. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan suku sejenis dan tak sejenis melalui LKPD maupun bermain peran. Yang kedua, membentuk aljabar atau kalimat matematika dari soal cerita yang disajikan. Alur pembelajarannya, yang pertama adalah memberi salam, mengecek kehadiran, membuat kesepakatan, menyimak manfaat
sudah ya. Terus mengingat kembali materi prasyarat dan mengerjakan pretest ini juga sudah. Yang kelima, demonstrasi aljabar oleh guru, membagi siswa dalam kelompok, mengerjakan LKPD, presentasi LKPD, menarik kesimpulan. Yang terakhir adalah refleksi diri. Kita akan masuk ke demonstrasi aljabar. Saya akan mendemonstrasikan bentuk-bentuk aljabar, terutama dalam suku sejenis dan suku tak sejenis. Oke, jadi di sini Miss Nelly punya dua macam buku. Buku yang pertama, ini Miss Nelly akan tulis dengan huruf A. Ini dengan huruf A. Kita akan misalkan, kita nggak tahu kan berat buku ini berapa. Kita akan misalkan dengan huruf A. Lalu kalau misalnya misalnya ditambahkan buku yang sama, berarti simbolnya harusnya sama atau enggak? Kenapa? Karena sejenis. Betul, karena sejenis atau karena beratnya sama. Kalau misalnya di tangan misalnya jadi seperti ini, sekarang berat bukunya menjadi 2A. Kalau saya tambah lagi, satu lagi menjadi 3A. Saya ganti lagi. Bagaimana dengan buku yang ini? 2B. B2 atau 2B? 2B. Good, betul. Cara penulisannya adalah 2B. Kalau misalnya dipegang ini, buku dengan berat 2B. Terus ditambah lagi dengan yang ini, A. 2B tambah. Bolehkah mereka nulisnya BA? Enggak. Harusnya seperti apa? 2B tambah. Oke, 2B tambah A. Kenapa nggak boleh digabungin? Karena beda jenisnya. Betul, karena berbeda variabel. Selain itu sama nggak? Nggak sama. Yang ini buku tulis lambang aksis, yang ini buku cetak. Kalau 2 buku A gimana sama 2 buku B? Oke, sekarang kita coba 2 buku A dengan 2 buku B. Ada yang punya jawabannya? Ada. 2B tambah 2A. 2B tambah 2A. Sampai sini oke? Paham? Kalau paham, kita akan melanjutkan dengan yang suku lain, tapi di papan tulis. Oke, kita akan tuliskan masing-masing, dengan suku yang berbeda. Kalau warnanya beda, nanti variabelnya isinya juga beda ya. Sekarang ini X, berarti yang pink juga X. Kalau ini Y dan Y. Oke. Sekarang kalau misalnya cabut, ini 2. Kita akan hitung penjumlahannya atau berapa banyak suku yang kita punya. Ini dia dibariskan nih. Ini dan ini. Kira-kira bagaimana penulisan sukunya? 2X plus 2Y. Good, 2X plus 2Y. Kalau di sini misalnya ditambahin 3Y, bagaimana penulisannya? 2X tambah Y. Good, 2X tambah Y. Oke, kalau gitu yang ini misalnya ditambahin 5X, penulisannya menjadi 6X tambah 6X tambah 4Y. Kalau ini saya bikin minus, nah agak berbeda sih. Ada di sini. Kira-kira sekarang bagaimana penulisannya? Dio? 6X tambah 3Y. Oke, good. Ada yang punya jawaban berbeda? Sama semua? Kenapa 3Y? Karena Y-nya dikurangin 1. Oh, oke. Y-nya dikurangin 1. Berarti ini sama ini udah nggak ada. Habis, ya hilang. Habis nggak bisa dipakai. Begitu ya? Oke, sampai sini oke? Oke, sekarang kita akan lanjut. Ini yang disebut dengan suku sejenis. Kita akan lihat kalau gitu ini.
Selanjutnya kita lihat 6x plus 3y. Ada berapa suku? 2. Sejenis kan mereka? Bolehkah dihasilkan? Jadi cara penulisan ini sudah tepat? Good. Sip kalau gitu. Kita lanjut ke materi demonstrasi. Perhatikan gambar buah berikut. Dapatkan kamu memisahkan jumlahnya dengan aljabar. Siapa? Selain Felix, saya apa? Saya udah. Aku miss. Oke, dong. 3y tambah 2x. Boleh. Apel yang ada kuning-kuning sini. Good. Terus x-nya? Apel yang merah. Itu jeruk. Oh, itu jeruk. 3y dan 2 apel. Tadi kalau Dominic 3y dan 2x ya. Oke, sama cuma beda variabel, jawabannya tetap benar ya. Di situ ada 2 suku, 2 variabel. Koefisiennya adalah 3 dan 2. Kasus 1, silakan dibaca dulu. Gimana tadi Intan komentarnya? Nggak bisa tahu. Sam? Bisa sih dapat. Sebetulnya di SMP ya. Ini mau ngawas pakai aljabar ini. Ya. Dan skuter. Terdapat 4 pink dan ekskul. Oke, nggak bisa tahu. Selin gimana? Bisakah menjawab? Banyak anak. Nah, apakah kita tahu berapa isi satu tim basket? Ya. Isi satu tim futsal kita tahu berapa? Tahu. Nggak tahu. Kalau nggak tahu, berarti kita misalkan. Misal satu tim ini duluan apa? Satu tim basket itu dengan X. Kalau ada 4 tim berarti berapa X? 4X. Sekarang basket. Kalau kita misalin nih, siapa yang mau jelasin? Jojo. Gimana? 4Y. Ah, emang besar berapa tim? 7. Jadi berapa? Good, 7Y. Berarti total keseluruhannya gimana? 4X tambah good, betul. 4X tambah 7Y. Kita lihat. Nah, misalkan banyak orang pada tim futsal itu X, banyak orang pada tim basket itu Y. Jadi bentuk aljabarnya adalah 4X tambah 7Y. Apakah Tim ya? iya, ini yang saya nyatakan dalam kan bentuk aljabarnya. Yuk, next. Ini adalah kasus 2 dan kasus 3. Nah, pada kasus 2 dan kasus 3 ini yang diminta nyatakan banyak ikan misal yang dapat dijual dalam X. Ini dalam artian kamu akan membentuk kalimat matematika atau akan membentuk aljabarnya seperti yang ini. Ini yang akan kalian lakukan. Kalian sudah membentuk kalimat matematika atau bentuk aljabarnya. Oke, kasus 2 dan kasus 3 akan kalian diskusikan di dalam kelompok. Nah, nanti kelompoknya ini langsung aja ya. Yang ini jadi satu tim, yuk langsung mejanya silakan. Ini jadi satu tim, mejanya silakan. Mari berdiskusi dalam kelompok. Kalian akan mengerjakan 2 aktivitas. Sebenarnya di link itu juga ada kok. Boleh kalian dibuka. Ada 2 aktivitas kok. Aktivitas pertama itu adalah gambar. Biar nggak bosan sesekali main sini nggak apa-apa ya, sama aja ya. Aktivitas pertama tuh seperti ini. Nah, ini kamu boleh pilih ngerjain ya. Mau bermain peran atau kamu mau presentasi di depan, mempresentasikan. Ini nanti ada apa? Kalau dulunya boleh ya. Oh boleh, tapi bersama kelompok ya. Ini nanti ada bola, ada kubus, ada tabung. Kamu akan memisalkan bola dengan huruf A dengan variabel apa,
Jadi soal kalimat-kalimatnya iya benar. Bebas jangan. Iya boleh diminta 150 misalnya satu udah lupa, satu lagi boleh apa? Oke, ayo kita mulai dengan yang lain. Selama ada temennya yang presentasi, didengarkan dengan baik. Aku juga buat presentasi. Dimulai dengan kelompoknya Aurel. Kalau mau memperagakan, yuk yang lain mohon memperhatikan dulu. Kelompok Aurel akan memperagakan tentang aktivitas 1. Silakan Aurel. Ini nanti buat kelompok yang lain yang kelompoknya siap jawab yang ini. Yang oke. Jawab yang apa? Di atas panggung yuk jelasin ya. Tunggu. Jadi selamat pagi, kami dari kelompok 1 yang berisikan Aurel, Beren, Elvino, dan Prinsesa ingin menjelaskan tentang aktivitas 1, yaitu bagian ini. Nah, dengan demikian sudah bisa dikatakan 2 kurus, 6 bola basket atau 6B, dan juga 3 tabung, 3 tank. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi kami. Mohon maaf bila kami salah mengucapkan kata, dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Miss Nelly dan teman-teman lainnya. Hari ini makan belum?
Hari ini kelompok 2 yang terdiri atas saya Ina akan mempresentasikan jawaban kami di aktivitas Nomor 1, Mira membantu ibu menjual ikan di pasar. Mira berhasil menjual satu jenis ikan, yaitu ikan patin. Ikan tersebut laku dijual sebanyak 4 keranjang dan berkisar kelompoknya tadi kelompoknya Alvin, Alfred, terus kelompoknya Dominic dan nanti kelompok lagi di pertemuan kita yang selanjutnya ya. Oke. Dalam bahasa situasi. Selain itu, tadi kita belajarin apa? Materinya lebih lengkapnya mempelajari apa? Suku, sejenis. Apa yang bisa kamu tarik kesimpulan dari suku sejenis dan tak sejenis? Apakah? Kalau udah faktual, suku ya ada yang berbeda-beda kan sesuatu tidak boleh semua dicampur menjadi satu. Oke, kalau Beren gimana? Yang boleh tadi yang boleh bergandengan tangan tuh suku apa? Jadi berarti suku sejenis adalah yang sama. Oke, sekarang kesimpulannya. Suku sejenis merupakan suku dengan variabel yang sama. Yang kedua, penjumlahan aljabar hanya dilakukan dengan suku sejenis. Karena tadi di aktivitas 2 nomor terakhir itu sudah masuk penjumlahan aljabar. Ternyata yang kamu jumlahin boleh nggak? Hari ini sampai di situ kita akan merefleksikan diri sebentar. Setelah melakukan rangkaian pembelajaran aljabar, gimana perasaannya? Senang? Tidak bosan dan bisa makan. Oh, tidak bosan dan bisa. Terus Kim, seru ya, bisa mendalami aljabar lebih dalam lagi. Oke, hebat. Nah, ada lagi ada ini. Bukannya itu saya sudah sadar dan ingin lagi belajar aljabar tadi Untuk mengecek seberapa dalam pemahaman, kita akan mengerjakan post test. Waktu kalian untuk mengerjakan post test itu ada di Lintri ya, di Lintri kamu dibuka. Namanya itu bagiannya adalah post test, pakai kuisis juga ya. Silakan login. Nah, cuma ada 4 soal. Jadi waktu yang saya kasih hanya 5 menit. Matematika di sini terlihat gampang ya, respon soal doang loh. Ya, silakan 5 menit dari sekarang. Ayo 5 menit. Ayo 5 menit. Post test. Ini hasilnya. Oh, udah masuk deh banyak tuh. Aku kok nggak ada. Ini Warren, Vincent, Ethan. Ah, ini siapa? Vino, Kalista, Aurel. Oke, banyak yang udah. Siapa ini? Oh, Dion. Jopan, ya ampun, sudah bener. Elektra, Felix Navigat. Aku udah bener nomor 1. Lah kok benernya cuma 3, kok udah bener semua. Belum masuk file. Ini satu udah kan? Bentar ya, refresh lagi ya. Oh, oke, sampai di sini. Silakan handphonenya dimatikan kembali. Jangan diganti. Baru mulai. Lanjut materi pertemuan selanjutnya. Karena tadi udah sempat masuk ke penjumlahan aljabar. Pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari Cara Pythagoras. cara penjumlahan dan pengurangan aljabar. Kenapa? Oh iya, nggak susah aljabar itu gampang. Oke, pelajaran kita sampai hari ini di sini. Kita akan tutup dengan doa. Kita tolong yang benar. Dio.
Terima kasih atas. Siap risalah.